Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, apakah kiranya yang membuat banyak manusia takut dalam hidup ini? Mungkin ketidakpastian akan masa depan atau hari esok, segala sakit penyakit, mungkin kesengsaraan dan penderitaan hidup. Namun yang paling ditakuti oleh banyak orang di dunia ini adalah kematian. Beberapa tahun yang lalu saya pernah berbincang-bincang dengan seorang nenek yang berumur 82 tahun saat itu. Ia mengatakan pada saya bahwa ia tidak sabar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dari wajahnya terlihat akan sukacita dan pengharapan yang besar pada saat ia mengatakan ini, saudara. Baginya, kematian adalah suatu yang indah, karena ia tahu kemana ia akan pergi. Ia sangat mencintai Tuhan Yesus, dan sekarang ia bersamanya. Saudaraku, sangatlah jelas bahwa iman dan pengharapan pada Allah yang membedakan kehidupan si nenek dengan banyak orang di dunia ini yang takut akan kematian. Bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Paulus menuliskan dalam suratnya kepada jemaat di gereja Filipi, yaitu Filipi 1 ayat 21, yang mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudara, bagaimana kematian bagi Rasul Paulus menjadi suatu keuntungan baginya? Kali ini kita akan belajar dari bacaan Filipi 1 ayat 12-20. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku." Saudara seiman, diperkirakan Rasul Paulus menuliskan surat ini pada saat ia dipenjarakan di Roma karena ia memberitakan Injil Yesus Kristus. Gereja Filipi adalah gereja pertama yang dibangun oleh Rasul Paulus di Makedonia atau Masedonia, yang terletak di negara Yunani atau Greece. Dan pada saat itu di bawah pemerintahan Romawi. Jemaat gereja mendukung misi Paulus dengan memberikan dukungan finansial dan doa pada Paulus. Di saat Paulus menuliskan surat ini, dia menyatakan bahwa penderitaan yang dihadapinya menjadi pengaruh besar
akan kemajuan pemberitaan Injil. Dia sangat meyakini akan kebenaran yang dia dapatkan, bahwa yang dialaminya tidak lepas dari rencana Allah dan kesetiaan Allah pada orang-orang pilihannya. Dalam artian apapun yang terjadi pada dirinya tidak akan dapat menghentikan misi Allah untuknya, yaitu pengabaran Injil yang tak dapat dihentikan walaupun ia telah dipenjarakan. Hal ini merupakan suatu dorongan saudara bagi jemaat untuk tidak takut apabila mereka harus menghadapi penderitaan yang sama. Saudara, di saat itu ada juga beberapa orang yang mengabarkan Injil, namun dipenuhi dengan rasa iri dan dengki atas karunia dan kemampuan yang dimiliki oleh Paulus. Di samping itu pun mereka tidak puas akan pelayanan Paulus. Namun ada juga yang ikut memberitakan Injil Yesus Kristus dengan kasih dan yakin akan kemampuan dan karakter yang dimiliki Paulus akan pembelaan berita Injil tersebut. Saudara seiman, saya kira hal seperti ini masih banyak terjadi di zaman sekarang, di mana ada orang-orang yang berkecimpung dalam pelayanan atau misi di gereja yang ingin bersaing dengan orang lain, bukan semata-mata untuk melayani Tuhan, namun juga untuk mengejar ambisi diri. Hal ini sangatlah berbahaya saudara bagi kehidupan rohani seseorang, yang cepat atau lambat juga akan berpengaruh pada lingkungan jemaat. Kenapa demikian? Karena tujuan pelayanan bukan lagi semata-mata untuk kemuliaan Yesus Kristus, namun juga untuk memuaskan keinginan dan rencana pribadi. Seringkali hal seperti ini berakhir dengan perselisihan atau perpecahan jemaat, atau membuat gereja keluar dari jalur misinya kalau tidak ditangani dengan cepat. Paulus melanjutkan bahwa ia akan terus bersuka cita dalam keadaan apapun. Yang paling penting baginya adalah Injil Allah diberitakan dan sangatlah tidak penting siapa yang akan mendapatkan pujian dan kehormatan dari pekerjaan itu. Ia bertahan dan menerima perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya. Namun ia tidak getir hati dan selalu memaafkan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita mau bertahan dan mempercayakan segalanya pada Allah? Apabila kita menerima perlakuan yang tidak adil demi kemuliaan Yesus Kristus? Paulus menghargai doa-doa jemaat dan yakin akan pertolongan Roh Kudus. Bagaimanapun penderitaan yang dialaminya hanyalah sementara waktu, dan Tuhan Yesus telah dimuliakan dalam dirinya, dalam keadaan hidup ataupun mati. Paulus berharap akan kehidupan sorgawi bersama Yesus Kristus dan akan menerima semua janji-janji Allah melalui Yesus Kristus. Baginya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kehidupannya di dunia ini adalah untuk Kristus semata, dan kematiannya merupakan pembebasan dari penderitaan duniawi yang sementara. Saudara seiman, penderitaan yang kita alami di dunia ini hanya sesaat. Kita harus benar-benar berpegang pada firman dan kuasa Roh Kudus untuk menguatkan kita. Paulus menuliskan pada suratnya untuk jemaat di Korintus yang tertulis di pasal 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal."
Ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk siap menerima penderitaan demi Yesus Kristus. Ada kemuliaan yang kekal yang Tuhan telah janjikan bagi orang-orang percaya, saudara. Saudaraku, janganlah gentar dan ragu apabila kita harus menderita karena iman kita pada Yesus Kristus. Berita Injil adalah satu-satunya jalan Allah untuk menyelamatkan hidup manusia dari hukuman dosa Allah dan memberikan kehidupan yang sebenarnya. Semua dari kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada orang lain sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Walaupun dalam pengabarannya kita mendapatkan tantangan. Percayalah saudaraku bahwa Tuhan akan menguatkan kita. Kembali pada percakapan saya dengan si nenek tadi yang mempunyai pengharapan besar akan pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita yang percaya, yang telah menerima janji kehidupan yang kekal. Maka kita pun harus mempunyai pengharapan yang besar dan sukacita dalam Yesus Kristus, sampai kita bertatap muka dengan Tuhan Yesus di saat yang indah nanti. Mari saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus dan Pengasih, kembali kami datang padamu Bapa untuk mengucap syukur atas segala kasih-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami. Begitu banyak yang harus kami pelajari dan renungi dari firman suci-Mu Allah. Peringatan dan himbauan untuk menerima dan bertekun dalam penderitaan iman, dalam pengabaran kebenaran Injil adalah suatu yang tidak mudah bagi kami. Namun kami percaya Bapa, Roh Kudus akan selalu menyertai kami. Kami berdoa agar semakin bertumbuh pengharapan kami akan pertemuan kami dengan Tuhan Yesus Kristus pada saat yang Engkau tentukan. Sementara kami masih berada di dunia ini Bapa, biarlah iman kami terus bertumbuh dan pekerjaan yang kami lakukan dan hidup kami akan terus memuliakan Engkau Bapa. Kami berdoa agar pengabaran Injil akan terus menyebar dan meraih hati dan jiwa-jiwa manusia untuk dapat menerima keselamatan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali dengan kesempatan pagi ini yang Kau berikan. Segala puji dan syukur bagi-Mu kami panjatkan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Dan tim doa kami berdoa bagi saudara. Apabila saudara berkenan, saudara bisa menghubungi tim doa kami melalui email yang tercantum pada video ini. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.